Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dianing Prafitri MSI selaku dosen pengampu pelajaran Pancasila. Saya Alfi Iswara akan melakukan presentasi materi Pancasila dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofi Grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pun demikian dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antara sila atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Jadi, Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa Pancasila sebagai dasar Indonesia?
Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu 1. Sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang keempat, Pancasila juga sebagai cita hukum. Jadi, makna Pancasila merupakan esensi nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai inspirasi, pedoman, dan panduan tingkah laku segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dapat kita pahami bahwa makna Pancasila meliputi arti nilai yang menjadi pedoman hidup dan kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemaparan singkat di atas sudah menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol dan lambang. Pancasila adalah nilai, lebih dari itu esensi nilai yang memiliki makna. Sebagai sebuah entitas yang menjadi dasar negara, Pancasila berperan penting bagi bangsa Indonesia. Perannya tak sekedar simbolik, melainkan esensial. Makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lainnya, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain, menerapkan perilaku yang beradab, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Makna sila ketiga, persatuan Indonesia. Setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan anti diskriminasi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Dari kelima makna Pancasila yang dipaparkan di atas, kita bisa melihat kekuatan positif yang ditopang oleh Pancasila sebagai landasan hidup kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Makna yang sudah dipaparkan Pancasila tersebut menunjukkan peran penting Pancasila bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang harus diketahui dan dipahami. Pertama,
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Jadi Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bisa berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain, atau bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku. Sementara kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny, yang artinya setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan Vloges, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam tulisan Profesor Pringgontikdo berjudul Pancasila, juga disebutkan Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri dan berkembang pada zaman kerajaan. Meski istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk, dan tujuan negara Indonesia. Dan terakhir, cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya perjanjian luhur di sini menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama para pendiri bangsa. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada saat itu, PPKI merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membela Pancasila sebagai dasar negara
selama-lamanya. Yang ketujuh, fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Artinya, Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedelapan, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Jadi Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang kesembilan, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai misi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah: pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Mengandung norma yang mengharuskan konstitusi, mengandung isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.